Jangan sendirian. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai dukungan kalian di channel podcast Jangan Sendirian. Halo semuanya, para pendengar podcast Jangan Sendirian dan juga para penonton YouTube podcast Jangan Sendirian. Kembali lagi dengan gua, Matt, salah satu tim podcast, dan juga Mas Widi, salah satu tim podcast Jangan Sendirian juga. Kali ini episode story malam Jumat akan membahas pengalaman dari Mas Widi. Gimana kabarnya Mas Widi? alhamdulillah baik. Sibuk apa ini? Baik, sibuk tidur. Wah. Karena puasa-puasaan kan. Ini dapat di puasa enggak ya? Waktu PSBB ini, apa kesibukan Mas Widi? Kesibukanku yang pertama iki sih, baca Quran. Oh iya mantap. Kalau di luar itu ya, dagang. Terus kemudian juga buat konten, ngisi channel YouTube. Oh ya, Mas Widi ini juga punya channel YouTube namanya Cersan Media. 2 sekarang. Oh sekarang 2. Yo, yang pertama Cersan Media itu difokuskan nanti ke puisi, yang kedua apa, dai digital. Oh, Dai Digital. Dai Digital. Nanti akan ada di bawah sini. Silakan subscribe. Apa pengalaman Mas Widi yang akan diceritakan di podcast Jangan Sendirian ini? Itu sih, nggak mungkin aku juga mengalami ini nggak lama, 1 tahun ini. Aku juga lupa bulannya bulan apa. Karena kan aku juga sering pulang malam nah. Jadi rumahku di Surabaya Barat, tapi mainku di Surabaya Utara. Terus kemudian pulangnya itu seringkali pulang malam. Waktu pulang malam itu, ini langsung cerita ini. Ya boleh sih, Langsung boleh. cerita ya? Langsung cerita boleh. Waktu pulang malam, jadi sempat waktu pulang malam biasanya itu udah nggak kepikiran apa-apa, maksudnya pulang aja, karena kan emang udah terbiasa pulang malam. Tapi waktu itu pulang itu agak gimana gitu, agak ngerasa gak enak. Terus apalagi juga dalam beberapa hari dekat itu sering dengar cerita horor, terus kemudian sering diajak teman juga nonton film-film horor, jadi mungkin kebawa ya suasana itu. Terus kemudian Jadi tersuges gitu. iya mungkin tersugesti. Jadi agak gak enak malam, pukul berapa ya, jam 11 malam, sekitaran jam 11 malam pulang. Selama perjalanan ya gitu, suka mikir emang kalau di jalan, mikir yang apapun lah aku pikir. Terus kemudian sampai di aku gambarkan dulu ya, posisi rumahku itu di seberang rel. Jadi sebelum masuk ke rumahku, kita masuk ke gang dulu, terus kemudian belok, terus kemudian nyebrang rel, terus baru ada deretan gang lagi. Dan gangku di sebelah kanan sendiri, dan itu di seberang rel. Sebelum ke situ kan berarti masuk dulu ke gang yang depan, yang di samping jalan raya pas. Itu di situ kata orang emang sering ada penampakan seperti itu. Tapi aku yang orang baru pindah di sana ya masih belum mengalami kejadian itu. Jadi cuman dengar-dengar aja. Terus tepat waktu hari itu, nggak tahu, aku lupa harinya apa, tapi aku ingat jamnya sekitar jam 11-an malam. Itu sebelum masuk, selama perjalanan emang jalan raya agak sepi daripada biasanya jam 11 malam itu masih di samping itu ada orang jualan. Sebelum masuk ke gang ya, itu ada orang jualan, tapi itu nggak ada. Terus kemudian aku lagi fokus nyetir, maksudnya kayak ngelamun tapi
yes gimana ya, susah jelasinnya. Aku biasanya seperti itu kalau di jalan ngelamun tapi pandangan tetap di jalan. Kalau ada orang di depan yang ngelesin tapi pikiran nggak di situ. Pikiran kosong. Iya, pikiran kosong. Terus kondisi mata mungkin nunduk ini. Terus waktu itu mau belokkan masuk, jadi keinget lagi, aduh. Mau belokkan masuk ke gang itu nggak sengaja kan, mataku kan nunduk dulu. Mataku nunduk dulu dan itu gangnya kan ada di sebelah kanan jalan, jadi harus nyebrang dulu. Waktu nyebrang gini tepat di mau masuk gerbangnya itu aku melihat ada 2 bayangan gitu. Ada 2 bayangan di kanan dan di kiri. Mungkin kalau jadi seperti kayak gapura gitu. Iya, masuk di gapura, mau masuk di gapura. Terus kemudian aku waktu nengok ke atas gini langsung ngelihat ada 2 bayangan di kanan dan di kiri gerbang itu. Mungkin kalau aku nggak tahu nama pastinya karena aku juga nggak pernah melihat makhluk gaib seperti itu. Tapi mungkin sosoknya seperti apa? Kalau misalnya emang biasa dibilang teman-teman sih, menurut cerita ya sih, mungkin pocong. Dua-duanya pocong. Tapi yo gimana ya, susah jelasinnya. Aku nggak ngelihat wajahnya. Kata orang-orang kan wajahnya itu kan hitam, terus kemudian ada agak darah-darah hitam atau gimana, darah merah kehitaman yang kental ini. Terus matanya putih belolok gitu. Aku nggak ngelihat wajahnya, cuma aku ngelihat 2 bayangan itu. Terus langsung sontak aku kaget, langsung berhenti, terus langsung nunduk ke bawah. Waktu aku nunduk ke bawah, itu aku entah ya kenapa aku nggak nerusin perjalanan. Seharusnya kan kalau emang diterapas aja kan bisa kan. Toh mereka juga di kanan sama di kiri. Seharusnya bisa, tapi nggak tahu. Waktu itu langsung berhenti gitu aja. Untuk berhenti nunduk ke bawah itu ada yang bilang, "Mas," gitu. Ada yang ngomong gitu. Binjir. Terus. Iya, ada yang "Mas," langsung aku putar balik, gak jadi masuk ke situ. Putar balik langsung arah lurus ke sana. Arah keluar. Ini belum sempat masuk sih. Jadi ini kelihatan, ini jalan ya. Ini jalan. Ini gua gerbang di sini. Di sini gerbang kan, aku dari arah sini tahu. Mau belok kanan. Lah, mau di depan gerbang ini aku nunduk waktu itu. Masih belum masuk nunduk, dan separuh motorku itu ada di jalan raya itu. Jalan raya itu separuh motorku yang belakang. Terus kemudian waktu "Mas," itu langsung aku putar balik ke sini langsung ke sana, padahal kan rumahku harusnya di gang ini kan. Di gang ini lewati rel baru ke sana. Akhirnya lewat gang sebelah. Masih belum. Karena gang sebelah itu tutup. Tutup. Gang sebelah tutup. Terus banyak yang tutup gangnya itu. Kalaupun nggak tutup, aku nggak biasa lewat sana karena nggak semua gang itu nanti bisa ada jalanan melewati rel. Kan rumahku kan di seberang rel. Terus kalau lihat, aku langsung waktu di jalan itu agak mikir juga, aku mau lewat mana, masa mau balik. Terus ada satu gang lagi yang agak besar yang tembusan ke arah SMA. Kayak tembusan ke arah SMA itu selalu buka. Terus juga ada portal karena emang jalannya itu agak besar. Terus arahnya kalau masih ke dalam itu ke perumahan, jadi pasti terbuka itu. Tapi kalau lihat sana itu petang pasti gelap, iya. Sepi berarti ya. Sepi banget. Sana sepi banget. Terus juga karena emang Surabaya Barat itu nggak banyak ini ya, masih ada beberapa lahan kosong gitu. Jadi di samping gang besar itu ya sawah-sawah gitu, sawah rawa gitu lah.
sawah rawa. Aku selama perjalanan itu masih mikir mau balik atau lewat sana. Kalau lewat sana nanti pas ada lagi. Karena kan nggak tahu ya, aku juga nggak tahu soal hal-hal yang gaib. Kalau seperti itu tuh dia bakal ngikut atau gimana sih? Ya tergantung sih. Kalau kata temanku sih, ada salah satu temanku yang dia memang dari bawaan, maksudnya dari kakek. Dari bawaan berarti bawaan akunya sendiri gitu. Iya, maksudnya bisa lihat gitu loh. Kalau kata anak sekarang indigo. Kata dia kalau semisal makhluk itu suka dengan kita, dia bakal ngikut. Ada yang bilang bakal jagain, ada yang bilang juga nyelakain. Cuman kan aku sendiri kan nggak tahu gitu. Iya. Cuman aku tertarik di kayak horor-horor gini kan, memang kayak gimana ya, dari kecil kita itu pasti didoktrin ada setan. Nah itu aku coba ngelawan itu kayak apa sih bentuk itu. Akhirnya pernah juga dilihatin itu. Oh, pernah dilihatin. Berarti dibuka gitu mata batinnya? Bukan dibuka ya, memang apes lah gitu. Oh, dilihatin maksudnya kelihatan? Ya kelihatan. Ya cuman baru 4 kali lah. Oh iya lumayan. ya nggak minta lagi sih. Wah, jangan. Cuman ya itu kelebihan nih gue, harusnya minta terus aja. Ya seru sih sebenarnya. Kayak gimana ya, ada memacu adrenalin juga gitu. Cuman kalau menurutku yang pengalamannya Mas Widi ini ekstrim juga sih. Langsung 2. Langsung 2. Bayangan gitu. Terus aku karena emang baru pertama kali itu kejadian pertama kali, emang ada beberapa kejadian lagi sih. Cuman itu yang pertama kali aku lihat. Dan aku gak berani lihatnya langsung. Tapi itu selang berapa detik Mas Widi melihat itu? Gak tahu ya, gak bisa ngerasain nggak, karena aku kayak sepengetahuanku kalau waktu itu emang ukuran waktu itu lama sama sebentar gitu. Kalau kita nggak lihat jam ya, kita nggak lihat jam kan, ukuran waktu kan lama atau sebentar, dan lama atau sebentarnya itu kan bergantung pada hati atau suasana kita. Jadi dibilang lama atau lama dan sebentarnya itu bergantung juga pada kejadiannya mungkin. Karena kan mungkin kita juga pernah tidur ngerasa lama, ternyata cuman berapa jam atau berapa menit. Ya, mungkin yang kurasain mungkin seperti itu. Jadi aku nggak tahu itu lama atau sebentar, cuman wis langsung kejadian gitu aja. Ya mungkin barangkali nanti bisa saya tampilkan fotonya tempat. Barangkali Mas Widi punya fotonya gerbang itulah. Iya, kalau difotokan sih biasa, karena kan aku emang biasa lewat situ. Cuman gimana ya, karena aku emang pendatang kan di sana. Nggak enak kalau misal nanti mungkin ke expose atau gimana. Ya tapi nanti nggak apa-apa lah. Coba tak fotonya. Nanti mungkin kita akan tampilkan fotonya di video kali ini. Biar terikal juga ya. Iya. Terus dan dari kejadian itu nyaliku mulai agak berani dan wis kesebut gerbang itu gerbang pocong, karena memang ada dua makhluk itu, dan sosoknya seperti pocong. Ya. Oke, teman-teman, para pendengar podcast Jangan Sendirian dan juga para penonton podcast Jangan Sendirian, sekian cerita dari Mas Widi, salah satu tim podcast Jangan Sendirian. Bagikan cerita kalian. Jika kalian punya cerita horor atau kisah pengalaman true story kalian, bisa kirim di Jangan Sendirian 1@gmail.com.
gmail.com. Saya Matt pamit undur diri, dan Mas Widi. terima kasih. Selamat malam.